Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Markiprot? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pernah merasa rumah Anda tidak nyaman? Mungkin energi negatif sedang mengganggu. Sobat Markiprot yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas 5 tanaman yang diyakini mampu menangkal santet, sihir, dan ilmu hitam menurut ilmu Feng Shui. Yuk, simak video ini sampai habis. Lantas tanaman apa sajakah yang diyakini mampu menangkal santet, sihir, dan ilmu hitam? Feng Shui adalah ilmu kuno dari Tiongkok yang berfokus pada keseimbangan energi di sekitar kita. Dalam Feng Shui, tanaman memiliki peran penting dalam menciptakan energi positif di rumah dan menangkal energi negatif, termasuk yang berasal dari santet, sihir, atau ilmu hitam. Nah, apa saja sih tanaman yang dipercaya memiliki kekuatan khusus ini? Mari kita bahas satu persatu. 5 tanaman penangkal santet, sihir, dan ilmu hitam. 1. Lidah mertua, Sansevieria. Lidah mertua, atau yang juga dikenal sebagai snake plant, adalah salah satu tanaman hias paling populer dengan segudang manfaat. Dalam Feng Shui, tanaman ini dipercaya mampu menyerap energi negatif dan melindungi rumah dari pengaruh buruk. Bentuk daunnya yang runcing menyerupai pedang dianggap sebagai simbol perlindungan terhadap energi jahat. Selain itu, lidah mertua juga dikenal sebagai pembersih udara alami karena kemampuannya menyerap racun seperti formaldehida, benzena, dan karbon dioksida dari udara. Lidah mertua sangat mudah dirawat, menjadikannya pilihan sempurna untuk pemula. Tanaman ini dapat tumbuh baik di berbagai kondisi cahaya, dari terang hingga redup, dan hanya membutuhkan penyiraman minimal. Tempatkan lidah mertua di dekat pintu masuk rumah untuk melindungi keluarga dari energi negatif yang mungkin masuk. Dalam Feng Shui, penempatan ini diyakini mampu menghalangi energi buruk sebelum menyebar ke seluruh rumah. Dengan perawatan yang tepat, lidah mertua tidak hanya mempercantik ruangan tetapi juga memberikan perlindungan spiritual dan lingkungan yang lebih sehat. 2. Kaktus. Kaktus adalah tanaman hias unik yang dikenal dengan bentuk dan duri-durinya yang khas. Dalam Feng Shui, kaktus memiliki simbolisme perlindungan yang sangat kuat. Duri-duri tajam pada kaktus melambangkan tameng atau perisai yang dapat menangkis energi negatif, termasuk yang berasal dari santet, sihir, atau ilmu hitam. Selain itu, kaktus dipercaya mampu menyerap radiasi elektromagnetik, menjadikannya ideal untuk ditempatkan di dekat perangkat elektronik seperti komputer atau televisi. Kaktus juga sering ditempatkan di area yang dianggap rentan terhadap energi buruk, seperti di dekat jendela atau pintu masuk. Tanaman ini tidak memerlukan banyak perhatian karena mampu bertahan dalam kondisi yang kering dan minim air, sehingga sangat cocok untuk mereka yang sibuk atau tidak terlalu berpengalaman dalam merawat tanaman. Namun, dalam Feng Shui, kaktus sebaiknya tidak diletakkan di kamar tidur karena energi tajamnya bisa mengganggu keharmonisan dan ketenangan. Sebagai dekorasi yang estetis sekaligus pelindung spiritual, kaktus adalah pilihan yang praktis dan bermanfaat untuk rumah Anda. 3. Pohon ara, Ficus. Pohon ara, atau ficus, adalah salah satu tanaman yang sering dikaitkan dengan perlindungan dan keseimbangan energi dalam Feng Shui. Tanaman ini dipercaya mampu menyerap energi negatif yang ada di sekitar rumah dan menggantinya dengan energi positif yang menenangkan. Daunnya yang hijau lebat melambangkan kelimpahan dan keharmonisan, menjadikannya simbol kehidupan yang penuh energi baik. Salah satu keunggulan pohon ara adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan baik di berbagai kondisi lingkungan. Tanaman ini dapat ditempatkan di dalam maupun luar ruangan, asalkan mendapatkan pencahayaan yang cukup. Dalam Feng Shui,
Pohon ara sering ditempatkan di ruang keluarga atau area yang sering digunakan untuk berkumpul, karena diyakini dapat menciptakan suasana yang damai dan harmonis. Selain itu, pohon ara juga dipercaya mampu meningkatkan kualitas udara dengan menyerap polutan dan menghasilkan oksigen. Untuk hasil maksimal, pastikan Anda merawatnya dengan baik, seperti menyiramnya secara teratur dan membersihkan daunnya dari debu. Dengan merawat pohon ara, Anda tidak hanya mempercantik rumah tetapi juga menciptakan perlindungan spiritual dan lingkungan yang lebih sehat bagi keluarga Anda. 4. Bambu hoki, Lucky Bambo. Bambu hoki adalah tanaman yang sangat populer dalam Feng Shui, karena melambangkan keberuntungan, kemakmuran, dan perlindungan. Tanaman ini tidak hanya indah untuk dekorasi, tetapi juga diakini mampu menangkal energi negatif dan menjaga keseimbangan energi di dalam rumah. Bambu hoki sering ditempatkan di sudut ruangan, terutama di area timur atau tenggara, untuk menarik energi perlindungan dan pertumbuhan. Bambu hoki juga dikenal sangat mudah dirawat. Tanaman ini dapat tumbuh baik dalam air atau tanah, sehingga fleksibel untuk berbagai kondisi. Untuk merawatnya, cukup ganti airnya secara rutin jika Anda menanamnya dalam vas, dan pastikan mendapatkan pencahayaan tidak langsung yang cukup. Dalam Feng Shui, jumlah batang bambu hoki juga memiliki arti tersendiri. Misalnya, 3 batang melambangkan kebahagiaan, 5 batang melambangkan kesehatan, dan 8 batang melambangkan keberuntungan. Selain perlindungan spiritual, bambu hoki juga memberikan suasana damai dan sejuk ke dalam rumah. Penampilannya yang elegan menjadikan tanaman ini pilihan ideal untuk dekorasi sekaligus penarik energi positif yang kuat. Dengan menempatkan bambu hoki di rumah, Anda tidak hanya membawa keberuntungan tetapi juga meningkatkan harmoni di antara anggota keluarga. 5. Daun sirih. Daun sirih adalah tanaman yang syarat akan makna spiritual dan energi perlindungan. Dalam Feng Shui dan berbagai tradisi lokal, daun sirih dipercaya mampu mengusir energi negatif, termasuk santet, sihir, dan gangguan ilmu hitam. Tanaman ini sering digunakan dalam berbagai ritual tradisional untuk melindungi rumah dari pengaruh buruk dan membawa kedamaian bagi penghuninya. Keunggulan daun sirih tidak hanya terletak pada kemampuannya menangkal energi jahat, tetapi juga manfaat kesehatannya. Daun sirih dikenal memiliki sifat antibakteri dan antiseptik, yang menjadikannya tanaman serbaguna di rumah. Dalam Feng Shui, daun sirih sering ditempatkan di depan pintu masuk atau sudut ruangan untuk menciptakan perisai energi positif. Untuk merawat tanaman ini, pastikan daun sirih mendapatkan cukup sinar matahari tidak langsung dan penyiraman yang teratur. Tanaman ini juga mudah ditanam, baik dalam pot maupun merambat di dinding atau pagar. Dengan menambahkan daun sirih ke dalam lingkungan rumah Anda tidak hanya mendapatkan perlindungan spiritual, tetapi juga manfaat kesehatan dan energi yang lebih harmonis di rumah. Cara merawat dan menempatkan tanaman. Agar tanaman ini memberikan manfaat maksimal, pastikan Anda melakukan beberapa hal berikut. Pencahayaan yang tepat. Setiap tanaman memiliki kebutuhan cahaya yang berbeda. Lidah mertua dan kaktus, misalnya, bisa tumbuh di cahaya redup, sementara bambu hoki dan pohon ara memerlukan cahaya tidak langsung yang lebih terang. Penyiraman secara teratur. Jangan terlalu sering atau jarang menyiram tanaman. Cek kondisi tanah untuk memastikan kelembaban cukup, terutama untuk tanaman seperti pohon ara dan daun sirih yang membutuhkan lebih banyak air. Kebersihan daun. Bersihkan daun tanaman dari debu secara berkala agar dapat menyerap energi positif dengan optimal sekaligus meningkatkan kualitas udara. Penempatan sesuai Feng Shui. Tempatkan tanaman seperti bambu hoki di sudut timur atau tenggara rumah untuk menarik keberuntungan. Lidah mertua cocok diletakkan di pintu masuk untuk menangkis energi negatif.
Dengan perawatan yang baik, tanaman-tanaman ini tidak hanya mempercantik rumah Anda tetapi juga membawa harmoni, kesehatan, dan perlindungan spiritual. Itulah 5 tanaman penangkal santet, sihir, dan ilmu hitam menurut Feng Shui. Selain mempercantik rumah, tanaman-tanaman ini juga bisa memberikan energi positif dan melindungi keluarga Anda dari energi negatif. Kalau kalian punya pengalaman atau tanaman favorit lainnya, jangan lupa share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.